Pernahkah kamu berpikir apa fungsi dari gerbang pada sebuah rumah, sekolah, atau gedung? Tentunya gerbang tersebut berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar dari area dalam gedung ke area luar gedung. Area dalam dan luar gedung pastinya mempunyai karakteristik dan orang-orang yang berbeda pula. Di dalam bahasa Inggris, gerbang disebut juga sebagai gate. Semangat pagi anak-anak hebat. Dari narasi pada awal video, sudah dijelaskan mengenai gerbang pada kehidupan nyata. Itu hanya sebagai analogi saja mengenai gateway yang ada pada jaringan komputer jika berada pada kehidupan nyata. Materi hari ini yaitu mengenai Internet Gateway. Apa itu Internet Gateway? Bersama saya Ardi Aryansyah, mari kita pelajari. Pembahasan kali ini yaitu mengenai gateway, fungsi gateway, NAT atau NAT, dan juga jenis-jenis NAT. Gateway merupakan sebuah perangkat dalam komputer yang difungsikan untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan satu jaringan komputer yang lain atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama. Hal ini membuat sebuah informasi dari satu jaringan komputer dapat diteruskan pada jaringan komputer yang lain yang memiliki protokol yang berbeda. Gateway atau yang sering disebut juga dengan gerbang jaringan merupakan sebuah perangkat yang dapat memudahkan pengguna komputer untuk terhubung ke internet. Fungsi gateway. Yang pertama, sebagai protokol converting. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa gateway dapat menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan jaringan komputer lain dengan protokol yang berbeda. Untuk dapat menghubungkan dua jaringan dengan protokol yang berbeda inilah, gateway harus memiliki kemampuan untuk melakukan konversi protokol, sehingga dua protokol yang berbeda ini dapat saling dikaitkan atau dihubungkan. Sebuah gateway jaringan merupakan sebuah sistem internet networking yang mengkoneksikan dua jaringan dalam waktu yang sama dan dapat dikonfigurasikan dalam sebuah perangkat lunak atau software. Nah, jaringan gateway ini dapat beroperasi dalam setiap tingkat yang ada pada model lapisan OSI layer ya, atau OSI model yang disebut juga dengan Open System Interconnection atau OSI. Fungsi gateway selanjutnya yaitu untuk memudahkan akses informasi. Tanpa gateway, jaringan komputer dengan protokol yang berbeda tidak akan pernah dapat dihubungkan satu sama lain. Ketika ini terjadi, maka sudah pasti bahwa sebuah jaringan komputer tidak akan mampu untuk melakukan akses informasi dari komputer yang lainnya. Ketika gateway sudah digunakan dan jaringan komputer tersebut tersambung, maka tentu saja akses informasi pun dapat berjalan dengan jauh lebih mudah. Maka gateway pun sangat berguna untuk digunakan dalam memudahkan melakukan akses informasi. Berikutnya adalah hardware sharing. Berbagi pakai hardware secara bersama-sama. Contoh dari penerapannya adalah penggunaan printer server, di mana satu buah printer dapat digunakan secara bersama oleh klien dalam jaringan. Nah, ini fungsinya juga untuk menghemat penggunaan perangkat. Jadi, setiap orang di bagian tersebut atau di ruangan tersebut tidak harus memiliki printer satu-satu. Cukup satu atau dua printer saja, lalu di-sharing ya, atau di-share. Setelah itu pengguna yang lainnya dapat menggunakan printer tersebut secara bersama-sama. Fungsi gateway berikutnya adalah keamanan dan pengaturan data. Komputer dalam sebuah lingkungan bisnis, dengan adanya jaringan tersebut memungkinkan seorang administrator untuk mengorganisasi data-data kantor yang paling penting.
daripada setiap departemen menjadi terpisah-pisah dan datanya tercecer di mana-mana. Nah, data penting tersebut dapat diatur dalam sebuah server lokal ya atau server backend untuk kemudian direplikasi atau di backup sesuai kebijakan perusahaan. Begitu pula seorang admin akan dapat mengontrol data-data penting tersebut agar dapat diakses atau diedit oleh orang-orang yang berhak saja. Nah, jadi di dalam perusahaan biasanya kalau untuk servisnya sendiri biasanya kita kenal dengan istilah Active Directory. Nah, dengan Active Directory ini user yang digunakan adalah user jaringan. Setiap orang atau setiap pengguna di dalam jaringan tersebut akan menyimpan data secara terpusat di server. Jadi semuanya bisa terkontrol dan juga pastinya lebih aman. Fungsi gateway berikutnya yaitu mengenai kestabilan dan peningkatan performa komputasi. Dalam kondisi tertentu, sebuah jaringan dapat digunakan untuk meningkatkan performa keseluruhan dari aplikasi bisnis dengan cara memberikan tugas komputasi lebih kepada suatu perangkat yang didistribusikan ke komputer yang lain. Nah, ini jadi dengan adanya komputasi saat ini mungkin kalian mengenal istilah cloud computing. Nah, dengan adanya hal tersebut pastinya performa akan lebih meningkat lagi. Kenapa? Karena dengan diakses dimanapun bisa. Nah, jika disimpan di dalam server lokal saja biasanya terbatas hanya pada akses di tempat tersebut saja. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai NAT. Nah, ada yang tahu NAT itu merupakan singkatan dari apa? Oke, NAT itu merupakan singkatan dari Network Address Translation. NAT ini adalah sebuah fungsi router yang memetakan alamat IP lokal ya atau IP private ke alamat IP yang dikenal di internet atau IP public, sehingga jaringan lokal bisa terkoneksi ke internet. NAT merupakan salah satu metode yang memungkinkan host pada alamat private atau alamat lokal bisa berkomunikasi dengan jaringan di internet. NAT jalan pada router yang menghubungkan antara IP private atau jaringan lokal dengan jaringan internet dan menggantikan IP address dan port yang dari jaringan lokal menjadi IP address dan port yang di IP public. Nah, ini contohnya ada seperti yang gambar di bawah. Di sini inside ya ini di jaringan lokal dan outside ini di jaringan publiknya atau di jaringan internet. Nah, kalian bisa lihat di komputer di situ tertera IP-nya 192.168.1.1. Ini adalah IP private ya. Ini IP kelas C untuk lokalnya dan di situ terdapat router yang menghubungkan ke internet dan ada NAT-nya. Ya, nah maka ketika klien nantinya merequest untuk akses internet, yang dikenal di internet IP-nya atau alamatnya bukan IP 192, tapi IP public yang dimiliki oleh tempat tersebut. Nah, di sini contohnya ada IP 203.44.56.1. Alamat itulah yang nantinya dikenali oleh internet ya atau jaringan publik. Operasi dasar NAT. Nah, bisa kalian lihat ya seperti pada gambar. Dalam operasi dasar NAT bisa kalian lihat seperti gambar berikut. Jaringan lokal berada di sebelah kiri dan jaringan internet ada di sebelah kanan dan di tengahnya ada perangkat NAT. Ya, bisa jadi ini adalah router. NAT device ini bisa berupa router yang memiliki IP lokal yang terhubung ke jaringan lokal dan IP public yang diberikan oleh ISP. Jadi router ini pastinya memiliki dua IP address minimal. IP ke jaringan lokal dan IP ke jaringan internet atau IP public. Setiap IP address lokal yang mengakses internet, nah yang dari sebelah kiri ini, maka nantinya akan dipetakan ke alamat IP public. Ya, IP publiknya tapi hanya satu. Jadi dengan klien yang begitu banyaknya, itu akan dipetakan ke satu alamat IP public saja. Yang nantinya IP public tersebutlah yang dikenali di jaringan internet. Jenis-jenis NAT. Yang pertama ada source NAT atau biasanya dikenal dengan SRC NAT.
Source NAT ini digunakan ketika kondisi awal yang kita inginkan adalah mentranslasikan alamat IP private LAN ke alamat IP public router seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, jadi source NAT itu berarti memetakan alamat IP lokal ke IP public. Jadi ketika lokal address atau jaringan lokal mengakses internet, maka nantinya IP lokal tersebut akan dirubah menjadi IP public, dan IP public tersebutlah yang nantinya akan terkoneksi ke internet. Itu source NAT. Ya, jadi dari dalam ke luar. Jenis NAT yang kedua yaitu destination NAT atau biasa disingkat DST NAT. Destination NAT ini berbeda dengan source NAT. Destination NAT digunakan ketika kondisi awal yang kita inginkan adalah mentranslasikan alamat IP public router ke alamat IP private yang ada di LAN seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, maksudnya apa? Jadi destination NAT ini ketika awalnya itu dari alamat IP public yang nantinya menuju ke lokal. Contohnya misalkan di jaringan lokal itu ada server. Nah, server misalkan web. Nah, kalau misalkan dari luar dipanggil IP servernya itu secara langsung, alamat IP lokalnya itu tidak akan bisa. Maka harus menggunakan fasilitas yang namanya DST NAT, mengarahkan satu alamat IP public ke IP lokal. Jadi orang yang di luar atau kalian yang berada di luar memanggil IP public tersebut yang nantinya akan diarahkan ke server lokal. Itu untuk destination NAT, jadi dari luar ke dalam. Oke, jadi tadi untuk SRC NAT itu dari dalam keluar, kalau DST NAT itu dari luar ke dalam. Itulah penjelasan Internet Gateway bagian 1. Dengan mempelajari materi ini, kalian telah mengetahui selama ini mekanisme dalam hubungan jaringan lokal dengan internet. Selanjutnya, nanti kita akan belajar materi lanjutan Internet Gateway. Terus ikuti pembelajaran ini. Tetap semangat dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih.